Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dada ayam. Ini masakan bener-bener simple banget, bumbunya sederhana banget, tapi kalau rasa enak banget pokoknya. Ini dada ayamnya aku siapkan sebanyak 300 gram ya, kemudian kita potong kotak-kotak. Tapi kali ini potongnya itu lumayan besar, gak kayak seperti biasanya. Nah, dada ayam ini akan kita marinasi dengan di sini ada tapioka sebanyak 1 sendok teh aja. Kemudian saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Terus tambahkan lagi kaldu ayam bubuk. Di sini aku nggak pakai garam karena ini saus tiram dan kaldu ayam bubuknya sudah asin ya. Kita akan aduk rata sampai nanti bumbunya benar-benar tercampur. Setelah itu kita marinasi selama 10 menit. Kalau sudah, kita langsung aja goreng. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng ayamnya yang sudah selesai dimarinasi. Nah, kenapa sih tadi marinasinya itu harus pakai tepung tapioka ataupun tepung maizena? Jadi supaya nanti ayamnya itu lebih lembut. Jadi bukan sekedar empuk tapi nanti teksturnya itu jadi lembut gitu. Dan nggak kering gitu, tapi lebih lembut dan basah, sedikit basah gitu. Jangan lupa dibalik-balik ya supaya nanti warnanya itu coklatnya cantik, matangnya juga merata. Nah, kira-kira seperti ini aja, udah cukup. Ini sudah matang dan ini dagingnya juga lembut banget. Sekarang kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan bikin sambal hijau. Untuk sambal hijaunya di sini cukup siapkan cabai rawit hijau. Ini sebanyak, tadi udah aku hitung sebanyak 60 biji. Kemudian ada bawang merah sebanyak 12 dan 5 siung bawang putih. Kita akan ulek. Untuk kali ini aku minta tolong banget sama Flavis, diulek aja ya, jadi jangan di blender. Nah, soalnya rasanya akan lebih enak kalau diulek. Dan nanti nguleknya itu juga nggak sampai halus-halus banget, masih kasar-kasar. Nah, kira-kira seperti ini aja udah cukup. Kayak asal pecah gitu ya sebenarnya ya. Nah, setelah ini kita sisihkan supaya nanti dapat aromanya lebih wangi lagi. Akan aku tambahkan bawang bombay. Untuk bawang bombaynya 1 buah aja karena ini ukurannya kecil. Kalau misalnya Flavis pakai ukuran yang besar, boleh dikurangin. Oke, kemudian bawang bombaynya kita potong tipis-tipis seperti ini. Nah, setelah ini kita tumis bawang bombaynya ya. Ini aku masih pakai wajan dan minyak yang sama bekas tadi goreng ayam. Wis rapopo, tetap enak rasanya. Kemudian kita tumis sampai nanti bawang bombaynya harum banget. Baru setelah itu kita masukkan sambal hijaunya. Tambahkan lagi daun jeruk ya supaya aromanya itu lebih wangi banget ya pokoknya. Ini cukup 5 lembar aja, kemudian disobek-sobek. Kemudian kita tumis-tumis lagi. Oh ya, tambahkan lagi ada gula pasir. Ini gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian kaldu ayam bubuk sebanyak setengah sendok teh. Dan juga ada garam sebanyak 1/4 sendok teh. Kalau misalnya Flavis nggak suka dengan yang manis, boleh ditiadakan gula pasirnya. Oke? Kalau misalnya bumbunya sudah enak banget rasanya, baru masukkan ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya bumbunya itu lebih meresap lagi ke dalam ayamnya. Kita tutup sebentar ya, kurang lebih 1 menit aja. Nah, ini ayamnya aromanya sudah wangi banget. Rasanya juga enak banget pastinya. Sekarang kita langsung aja siapkan nasi angetnya. Kebetulan ini nasinya baru aja mateng, masih kebul-kebul. Wah, ini enak banget, cocok banget pakai sambal ayamnya tadi. Ini enak untuk makan siang, untuk makan malam, atau sarapan juga enak banget. Wes, pokoknya sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau ngasih resep olahan dada ayam untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan daging ayamnya sebanyak 300 gram ya. Lalu aku potong tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah dipotong semuanya, kita taruh dulu di mangkok ya. Setelah ini baru akan kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Pertama-tama kita geprek dulu bawang putih, lalu cincang halus.
Kalau sudah halus, kita masukkan bawang putihnya ke dalam mangkok yang berisi ayam tadi ya. Setelah ini kita tambahkan merica sebanyak setengah sendok teh, kemudian kecap asin sebanyak 2 sendok teh. Oke? Kemudian di sini aku campurkan 1 sendok makan munjung tepung maizena. Kemudian diaduk-aduk rata seperti ini. Kalau sudah rata, nanti kita siap goreng. Oke, pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus lebih panas ya. Jangan lupa dibalik-balik. Oh iya, Flavis, di sini aku menggorengnya nggak boleh terlalu coklat ya, atau nggak boleh terlalu kering, supaya nanti nggak alot. Oke? Setelah ini tiriskan dulu ayamnya, kemudian kita siapkan bawang putih sebanyak 2 siung. Lalu dicincang halus. Kalau sudah halus nanti taruh di wadah dulu. Aku pakai mangkok, kita tuang sini sebentar. Setelah itu aku siapkan bawang bombay 1 buah. Lalu potong besar-besar seperti ini. Setelah ini campurkan ke dalam bawang putihnya. Di sini aku siapkan lagi wortel kira-kira panjangnya 7 cm, lalu dipotong kayak gini, kayak korek api gitu ya. Kemudian kita sisihkan. Di sini aku siapkan juga paprika hijau, merah juga nggak apa-apa, kuning juga nggak apa-apa ya. Lalu potong tipis-tipis seperti ini. Lalu campurkan lagi ke dalam wortel. Setelah ini siapkan wajan dan 1 sendok makan mentega. Kemudian tumis bawang putih dan juga bawang bombaynya sampai menjadi harum. Kalau sudah harum, tambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh merica. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah berbau harum dan sedikit mengental, tambahkan wortel dan juga paprikanya. Kita aduk lagi. Kalau misalnya sudah agak kental seperti ini, masukkan ayamnya. Lalu aduk secara cepat ya. Kemudian aku tambahkan lagi 1 sendok teh tepung maizena yang sudah aku cairkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu siap untuk disajikan. Ini dia sudah matang. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini dapurnya Flavikasi mau ngasih resep masakan tahu baso yang enak tenan. Di sini aku menggunakan dagingnya daging dada ayam ya. Di sini beratnya sekitar 500 gram. Kemudian nanti dagingnya akan kita cincang halus. Nah, bagi kalian yang kayak aduh males banget nih mau nyincang-nyincang, kalian boleh langsung beli daging giling ayamnya saja ya. Tetapi kalau aku lebih suka mencincangnya sendiri. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam wadah. Setelah ini tambahkan bawang putih sebanyak 5 siung. Di sini sudah aku cincang dulu ya. Kemudian ada garam 1,5 sendok teh. Dan juga ada kaldu ayam sebanyak 2 sendok teh. Dan merica bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan juga ada 1 butir telur. Kemudian di sini aku tambahkan bahan lain, yaitu tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Dan juga tepung tapioka sebanyak 3 sendok makan. Setelah itu kita akan aduk sampai nanti adonannya menjadi rata dan benar-benar rata. Nah, kira-kira seperti ini ya, sudah benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, kita siapkan tahunya. Di sini aku memakai tahunya jenis tahu pong ya, atau yang dalamnya itu kosong gitu. Kemudian kita gunting bagian atasnya. Lalu kita nanti akan ambil sedikit adonannya dan kita masukkan ke dalam tahunya. Nah, di sini aku tuh suka yang agak padat, jadi aku penet-penetin seperti ini supaya benar-benar padat dalamnya. Kalau sudah, kita sisihkan dan
kita akan ulangin sampai tahunya terisi daging semuanya. Kalau sudah seperti ini, kita akan rebus ya. Nah, bagi Flavis di rumah yang baru pertama kali datang ke channel Flavi Kasih, jangan lupa ya, aku ingetin lagi untuk klik tombol subscribe-nya, supaya nanti setiap Flavi Kasih upload video, kalian nggak akan ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavi Kasih. Oke, kalau sudah matang, kita akan saring dulu. Kemudian nanti kita akan sisihkan sampai nanti menjadi dingin. Kalau sudah benar-benar dingin, barulah nanti kita akan goreng. Oke. Nah, ini sudah dingin dan sekarang kita siap goreng. Tetapi di sini karena aku nggak mau goreng semuanya, jadi cuma separuh aja. Nanti pas waktu mau maem lagi, baru nanti aku goreng lagi. Jangan lupa dibalik-balik ya, supaya matangnya merata sempurna. Kalau sudah matang semuanya, atas bawah sudah benar-benar warnanya sudah merata, coklat keemasan, itu tandanya sudah matang. Dan sekarang kita akan makan. Jangan lupa siapkan cabai rawit supaya rasanya itu lebih nges gitu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Sampai jumpa di video Flavi Kasih berikutnya. Dadah. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Kali ini dapurnya Flavi Kasih mau ngasih resep masakan nasi ayam yang enak banget untuk Flavis di rumah. Pertama-tama siapkan dulu dada ayam sebanyak 300 gram ya. Kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu dan kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan jamur sebanyak 100 gram ya. Kemudian dipotong tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan dulu dan kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbu rajangnya di sini aku pakai bawang bombay 1 buah aja, kemudian dipotong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini ya. Kalau sudah, nanti kita singkirkan dulu. Kita siapkan bumbu lainnya. Nah, di sini ada bawang putih sebanyak 3 siung. Kemudian digeprek aja, terus habis itu dicop-cop sedikit kayak gini. Nah, kalau sudah, kita langsung tumis aja bawang putihnya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis ya. Kalau sudah panas, masukkan bawang putihnya, kemudian bawang bombaynya. Nah, kita akan tumis sebentar sampai nanti berbau harum dan sedikit layu ya, tapi nggak usah layu-layu banget. Kalau sudah, masukkan ayamnya dan juga jamurnya. Kalau sudah, kita aduk rata. Kita aduk sampai nanti ayamnya menjadi pucat ya, atau warnanya menjadi putih. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, masukkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kecap manis sebanyak 6 sendok makan. Kemudian ada gula pasir sebanyak setengah sendok makan, garam setengah sendok teh, dan kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Nah, di sini kecap asinnya merek Likumki ya. Ini enak banget loh. Aku suka banget sama merek ini karena rasanya itu enak deh pokoknya. Kalau sudah semuanya masuk, aduk-aduk sebentar, kemudian masukkan lagi air sebanyak 200 ml dan tutup. Kita akan tunggu sampai nanti airnya hampir asat. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis. Kalau sudah seperti ini, siapkan minyak wijen sebanyak 1,5 sendok makan. Di sini juga aku pakai minyak wijennya yang merek Likumki sama seperti kecap asinnya. Pokoknya aku jatuh cinta banget sama merek ini karena rasanya itu enak dan strong. Nah, ini sudah matang, kita sisihkan. Terus setelah ini siapkan nasi dan ayamnya tadi sudah kita masak. Siapkan mangkok untuk mencetak ya. Basahin dulu mangkoknya supaya nggak lengket. Pertama-tama masukkan dulu ayamnya. Jangan lupa jamurnya. Kemudian kita akan totok nasinya di atas ayamnya seperti ini. Kemudian agak ditekan-tekan supaya lebih padat ya. Nah, kita tekan-tekan lagi. Kalau sudah, kita akan siapkan piring. Lalu kita balik. Dan ini dia hasilnya.
Selamat mencoba. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini dapurnya Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan yang enak banget. Ini bahan dasarnya yaitu dada ayam. Di sini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 250 gram, kemudian dicincang halus seperti ini. Pokoknya Fluffies nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya. Oke, kalau ayamnya sudah halus, masukkan ke dalam wadah, kemudian siapkan bahan lainnya. Di sini aku siapkan jagung manis. Aku pakai jagung manisnya sebanyak 2 ya. Nah, jagungnya akan kita sisir atau kita serut. Nah, kalau bisa Fluffies nyisirnya itu menjadi 2 kali ya, jadi lebih tipis-tipis. Kalau semuanya sudah selesai diserut, masukkan lagi ke dalam wadah yang berisi daging ayam cincang ya. Nah, setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada daun bawang sebanyak 1 batang aja. Kemudian daun bawangnya akan kita iris halus-halus seperti. Oh ya, bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Fluffy Kasih. Oke, ini kalau daun bawangnya sudah, sekarang masukkan bawang bombay sebanyak 1 buah yang sudah dicincang halus, kemudian 2 butir telur, kemudian tambahkan lagi bumbu dasar putih yang sudah kemarin kita buat ya. Kalau kalian belum buat, linknya ada di deskripsi box. Oke? Kemudian tambahkan lagi garam sebanyak 1 sendok teh atau sesuai dengan selera kalian masing-masing aja. Dan ada lagi tepung terigu sebanyak 7 sendok makan munjung ya. Dan air sebanyak 50 ml. Nah, sekarang kita akan aduk rata dengan menggunakan spatula. Oh ya Fluffies, bagi Fluffies yang kemarin ketinggalan dengan video Fluffy Kasih yang membuat bumbu dasar putih, kuning, dan juga merah, boleh lihat linknya di deskripsi box ya. Nah, ini adonannya sudah rata. Sekarang saatnya kita akan goreng adonan ini. Nah, jangan lupa siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya. Pastikan sebelum menggoreng, minyaknya sudah harus panas terlebih dahulu supaya nanti jadi ngembang gitu. Kalau enggak nanti adonan jadi bantat. Kita akan goreng sedikit ya, jangan semuanya karena wajannya penuh. Jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya rata dan enggak gosong sebelah. Nah, kalau sudah kuning keemasan seperti ini tandanya sudah matang. Nah, seperti ini ya. Kita akan lihat. Nah, ini sudah matang. Sekarang kita akan angkat dan kita akan saring. Kemudian kita siapkan. Ini cocok banget untuk menu berbuka puasa, Fluffies. Nah, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Ini di sini juga Fluffies menyiapkan ada tempe orek dan juga ada terong balado dan juga ada ikan goreng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini dapur Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan dada ayam. Ini bikinnya gampang banget, praktis banget. Pokoknya Fluffies nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya. Memasaknya, siapkan dulu wajan dan minyak secukupnya untuk menumis ya. Di sini aku siapkan bawang bombay sebanyak 1 buah yang sudah dicincang halus. Kemudian bawang putih sebanyak 6 siung yang sudah dicincang juga. Kemudian kita tumis sebentar sampai keluar aroma harumnya. Nah, setelah ini masukkan jagung manis yang sudah dipretelin sebanyak 1 aja. Setelah itu kita akan tumis lagi sampai jagungnya sudah mulai sedikit layu. Baru nanti masukkan ayam yang sudah tadi kita cincang ya. Nah, kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti ayamnya berubah warna menjadi pucat seperti ini ya. Sudah putih warnanya. Baru tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada paprika bubuk sebanyak 1 sendok makan, kemudian ada remahan cabai sebanyak 1 sendok makan, boleh diganti dengan bon cabai ya. Kemudian ada jinten sebanyak 1 sendok teh dan ada daun thyme sebanyak 1 sendok makan, boleh diganti dengan daun bawang ya. Kemudian ada garam sebanyak 1 sendok teh dan kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh. Ada lagi saus tomat sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan aduk semua bahan yang ada di wajan sampai nanti rata dan juga matang. Nah, nanti ciri-cirinya matang sudah warnanya sudah menjadi cantik merah seperti ini dan udah wangi banget. Nah, ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat dan kita akan dinginkan ya. Nah, kalau misalnya sudah dingin, nanti kita siapkan kulit lumpia atau juga kulit samosa untuk membungkusnya. Di sini aku siapkan kulit lumpianya sebanyak 40 lembar.
Kemudian kita letakkan dulu di atas papan. Kemudian masukkan 1 sendok makan daging cincang yang sudah tadi kita masak. Nah, kemudian pinggirnya kita olesin dengan air ya, supaya nanti ketika dibungkus dia akan rekat. Nah, cara bungkusnya seperti ini ya. Ini di sini aku akan bungkus segitiga, tapi Flavis boleh membungkusnya menjadi segi 4 ataupun segi panjang. Nah, kalau sudah dibungkus seperti ini, nah ini hasilnya ya. Jangan lupa dibungkus semuanya. Kalau misalnya sudah dibungkus semuanya, nanti kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan dan minyak yang panas untuk menggorengnya. Kalau bisa minyaknya yang sampai nyemplung ya, supaya nanti warnanya menjadi cantik. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata. Oh ya, Flavis, ini cocok banget loh untuk berbuka puasa ataupun hanya untuk sekedar ngopi-ngopi di sore hari ataupun di pagi hari. Nah, ini sudah matang. Kita akan angkat. Ini hasilnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau ngasih resep olahan dada ayam untuk Flavis di rumah. Di sini aku menyiapkan daging ayamnya sebanyak 300 gram ya. Lalu aku potong tipis-tipis seperti ini. Kalau sudah dipotong semuanya, kita taruh dulu di mangkok ya. Setelah ini baru akan kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Pertama-tama kita geprek dulu bawang putih, lalu cincang halus. Kalau sudah halus, kita masukkan bawang putihnya ke dalam mangkok yang berisi ayam tadi ya. Setelah ini kita tambahkan merica sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kecap asin sebanyak 2 sendok teh. Oke? Kemudian di sini aku campurkan 1 sendok makan munjung tepung maizena. Kemudian diaduk-aduk rata seperti ini. Kalau sudah rata, nanti kita siap goreng. Oke, pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus lebih panas ya. Jangan lupa dibalik-balik. Oh iya, Flavis, di sini aku menggorengnya nggak boleh terlalu coklat ya, atau nggak boleh terlalu kering, supaya nanti nggak alot. Oke? Setelah ini tiriskan dulu ayamnya, kemudian kita siapkan bawang putih sebanyak 2 siung, lalu dicincang halus. Kalau sudah halus nanti taruh di wadah dulu. Aku pakai mangkok, kita tuang sini sebentar. Setelah itu aku siapkan bawang bombay 1 buah, lalu potong besar-besar seperti ini. Setelah ini campurkan ke dalam bawang putihnya. Di sini aku siapkan lagi wortel kira-kira panjangnya 7 cm, lalu dipotong kayak gini, kayak korek api gitu ya. Kemudian kita sisihkan. Di sini aku siapkan juga paprika hijau, merah juga nggak apa-apa, kuning juga nggak apa-apa ya. Lalu potong tipis-tipis seperti ini. Lalu campurkan lagi ke dalam wortel. Setelah ini siapkan wajan dan 1 sendok makan mentega. Kemudian tumis bawang putih dan juga bawang bombaynya sampai menjadi harum. Kalau sudah harum, tambahkan air sebanyak 150 ml. Kemudian 2 sendok makan saus tomat, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh merica. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah berbau harum dan sedikit mengental, tambahkan wortel dan juga paprikanya. Kita aduk lagi. Kalau misalnya sudah agak kental seperti ini, masukkan ayamnya. Lalu aduk secara cepat ya. Kemudian aku tambahkan lagi 1 sendok teh tepung maizena yang sudah aku cairkan dengan 2 sendok makan air. Kemudian aduk-aduk lagi. Setelah itu siap untuk disajikan. Ini dia sudah matang. Terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mau mencobanya. Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini dapur Fluffy Kasih mau ngasih resep masakan dada ayam yang simple banget. Di sini aku menyiapkan dada ayamnya sebanyak 250 gram ya. Kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini. Kalau sudah nanti kita singkirkan dulu, lalu kita siapkan bumbunya. Pokoknya Flavis nggak usah khawatir, bumbunya gampang banget, simple banget. Nah, ini cuman ada bawang merah kurang lebih 8 butir ya. Kita potong kasar-kasar aja. Nah, setelah ini masih ada bawang putih. Bawang putihnya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 siung aja. Kita potong kasar juga. Oh ya, bagi kalian yang baru datang ke channel Fluffy Kasih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Fluffy Kasih. Oke, nah sekarang kita siapkan cabai besar. Kalau kalian suka pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Kita potong kasar-kasar juga. Nah, masih ada lagi nih yang bikin seger banget nanti, yaitu tomat hijau. Kita potong kasar juga. Aku di sini menyiapkannya sebanyak 2 buah aja. Kalau mau lebih seger lagi boleh tambahkan lagi. Oke? Oh ya, Flavis masih ada satu bahan lagi nih, yaitu pete. Ini nanti rasanya akan lebih enak lagi kalau kita tambahkan pete. Oke, sekarang kita akan langsung tumis bumbunya. Pertama-tama bawang, brambang, dan juga cabenya. Kemudian kita tambahkan sedikit terasi supaya rasanya itu lebih gurih gitu. Kemudian beri bubuk sedikit aja, sejumput aja. Sekarang kita akan tumis sampai aromanya itu harum banget. Nah, kemudian nanti kalau sudah baru masukkan ayamnya. Nah, setelah bumbunya harum, masukkan ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai ayamnya itu benar-benar berubah warna menjadi putih. Nah, seperti ini baru nanti kita akan masukkan bumbu lainnya. Kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 6 sendok makan, dan juga ada garam 1,5 sendok teh, ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan juga ada gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Kemudian air sebanyak 400 ml ya. Nah, kita aduk-aduk. Setelah ini kita tutup dulu supaya bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Coba sekarang kita buka. Kita icip-icip rasanya sudah pas belum, asinnya sudah pas belum, manisnya sudah pas belum. Kalau belum boleh tambahkan lagi gula garam ya. Kalau mau lebih sedap lagi boleh tambahkan penyedap rasa jika kalian suka. Kalau udah benar-benar sedap baru masukkan pete dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti mendidih. Tapi nggak usah kelamaan ya masaknya kalau misalnya tomat dan juga petenya sudah masuk, supaya petenya itu masih tetap keletus-keletus gitu. Ini dia, ini seger banget rasanya, manis, gurih, dan juga seger. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ini enak banget dimaem pakai nasi hangat, apalagi pas musim hujan. Sampai jumpa di video Fluffy Kasih berikutnya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari dada ayam. Udah lama banget ya kita nggak bikin masakan dari dada ayam. Kali ini dada ayamnya akan kita bikin ayam goreng mentega. Ini resepnya praktis banget, bumbunya juga simple banget. Ini kita siapkan dada ayam sebanyak 1 kg ya. Kemudian dada ayamnya akan kita potong kotak-kotak. Di sini mau kotak-kotaknya kecil-kecil boleh, mau besar-besar boleh. Ini aku potongnya agak besar-besar. Kalau sudah dipotong-potong, kita masukkan dalam mangkuk. Kemudian kita akan marinasi dengan sejumput merica, setengah sendok makan tepung maizena, kecap asin sebanyak 1 sendok makan, kemudian ada saus tiram sebanyak 1 sendok makan, dan juga ada kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Kita akan marinasi selama setengah jam ya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bumbunya. Di sini kita pakai bawang putih. Bawang putihnya akan kita geprek, kemudian akan kita cincang halus. Selain ada bawang putih, nanti kita juga akan siapkan bahan lainnya. Ini kita sisihkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita siapkan ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya 1 aja. Ini aku pakai ukuran yang sedang. Kemudian bawang bombaynya akan kita potong kasar. Kemudian setelah kita potong, ini kan masih nempel ya kan, kita akan lepaskan supaya terpisah. Kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya akan kita potong agak memanjang supaya nanti tampilannya lebih cantik.
Setelah ini kita siap untuk memasaknya. Nah, di sini untuk memasaknya aku menggunakan wok pan dari Viera. Ini selain wok pan aku juga punya koleksi lainnya. Di sini ada fry pan. Ini juga dari Viera. Kemudian selain ada wok pan dan fry pan, aku juga punya satu lagi pancinya. Ini warnanya senada semua. Tapi juga bisa pilih. Mereka tuh punya koleksi warna-warna lain yang lucu-lucu. Kalau wajannya sudah siap, kita masukkan margarin. Ini kurang lebih 2 sendok makan. Kalau sudah panas, kita masukkan ayamnya. Kita akan goreng terlebih dahulu ayamnya ya. Tapi nggak usah khawatir lengket karena wajan dari Viera ini anti lengket dan aku suka banget. Dan warnanya lucu, kualitasnya bagus. Ini harganya benar-benar hemat banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya kalau misalnya habis pengen beli. Ini spatulanya juga aku pakai spatula dari Viera. Nah, ini kan kita goreng ayamnya sampai nanti matang. Nah, ini sudah matang, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bersihkan wajannya. Lalu kita akan tumis bumbunya. Ini kita akan tumis pakai margarin lagi ya. Ini 1 sendok makan aja udah cukup. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan seperti ini. Baru kita masukkan kembali ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula pasir. Di sini ada kecap manis, kemudian ada saus tiram. Kemudian di sini juga kita pakai kecap asin. Dan kalau mau pakai penyedap rasa juga silahkan. Nah, untuk dimasakan ini aku nggak pakai garam lagi ya, karena masakannya sudah asin. Tadi kan udah ada saus tiram, pakai mentega, pakai kecap asin. Jadi menurut aku udah nggak perlu garam lagi. Tapi kalau pelapis mau kira-kira kurang asin ya boleh tambahkan garam lagi. Nah, ini kan kita masak sampai nanti kuahnya agak asat dan mengental seperti ini. Baru kita akan masukkan bawang bombay dan juga daun bawangnya. Nah, ini kenapa dimasukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih cantik banget. Nah, ini cuma diaduk-aduk aja ya, sebentar aja udah cukup supaya warnanya masih tetap cantik. Setelah ini kita langsung aja siapkan di meja makan. Wah, ini anak-anak pasti seneng banget karena nggak pedes sama sekali. Dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.